Baik, assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlina. Ya, gimana kabarnya Pak Aceng? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, meskipun ini masih berkutat dengan sekolah ya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Oke, Masya baik. Allah. Baik. Pak Aceng, apa yang ingin disampaikan nih hari ini? Oke. Jadi begini, Bu. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan sore ini dan ingin sharing gitu tentang apa namanya permasalahan yang sedang dihadapi belakangan ini gitu, Bu. Ya, apa permasalahan yang sedang dihadapi belakangan ini, Pak Aceng? Iya. Jadi begini Bu, saya merasa belakangan ini gitu ya, apa namanya, banyak sekali keberagaman anak dalam memahami materi saya, khususnya mungkin bahasa Arab. Jadi kadang saya merasa bingung gitu, merasa gemes gitu ketika menyampaikan materi. Ada kalanya ketika saya menerangkan materi, beberapa anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang ngobrol, ada yang berisik dan lain sebagainya gitu, Bu. Oh, jadi kelas Pak Aceng ya yang mengajar bahasa Arab masih melihat anak-anak tuh kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Aceng dan ada yang malah ngobrol dengan temannya gitu ya. Iya, Bu, betul. Iya, karena tadi jadi gemes juga ke anak-anak gitu ya. Oke, jadi tujuan Pak Aceng nih saat ini eh, untuk apa ini kita kita berbicara di sini, kita sharing komunikasi ini tujuannya dari Pak Aceng apa yang ingin didapatkan? Ya, ya tentu ya tujuan yang saya ingin capaikan adalah ya pembelajaran tidak seperti itu lagi. Pembelajarannya eh, lebih antusias, lebih menyenangkan dan semua anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Kalau misalkan pembelajarannya bisa dengan baik, maka insya Allah pembelajaran atau ilmunya akan diterima dan mudah sekali seperti itu, Bu. Oke, berarti di sini mudah-mudahan nanti Pak Aceh bisa menemukan solusi ya dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Pak Aceh, menurut Pak Aceh nih, situasi yang ideal dalam pembelajaran bahasa Arab yang Pak Aceh lakukan tuh seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, tentu pembelajarannya ingin dicapai atau ingin yang sesuai adalah anak-anak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan antusias, dengan menyenangkan, tidak pada ngobrol gitu ya Bu ya. Eh, Tidak membuat kesal gurunya gitu lah seperti itu ya. Pokoknya ya senang sekali gitu, aman, nyaman, tertib dalam pembelajaran dan penuh dengan kekhidmatan seperti itu Bu. Baik, ya betul sekali Pak Aceh. Memang pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi prosesnya dari baik siswanya senang, gurunya juga senang, begitu ya Pak Aceh? Iya betul Bu. Ya, baik. Jadi sebenarnya eh, apa ya apa hambatannya nih dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan yang Pak Aceh rasakan itu apa gitu? Apa ya hambatannya? Mungkin ini Bu, mungkin eh mungkin metode saya gitu ya Bu ya. Metode saya dalam penyampaian yang mungkin terlalu monoton sehingga saya mengajar mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan para murid. Mungkin seperti itu. Itu salah satu menjadi hambatannya mungkin seperti itu Bu. Oh baik, ya mungkin salah satu yang dihadapi itu belum memfasilitasi kebutuhan murid yang ada di kelas itu ya Pak Aceh Iya ya. betul Bu. Oke, mungkin Pak Aceh tadi belum tahu gaya belajarnya dan sebagainya gitu ya. Iya betul. Baik. Mungkin yang pengalaman nih yang dilakukan oleh Pak Aceng ya, kemungkinan dari setelah Pak Aceng tahu nih tadi gaya belajar anak-anak, pembelajaran yang menyenangkan apa yang sudah dilakukan? Mungkin tadi kan Pak Aceng sudah menyinggung gaya belajar ya, Ya. berarti ada beberapa yang diketahui gitu, dari gaya belajar itu difasilitasi oleh Pak Aceng dalam pembelajaran, apa yang dilakukan? Oke. Eh, jadi benar ya kalau kita
berbicara tentang kebutuhan anak gitu kan, saya sempat pernah melakukan apa namanya, inilah ya, tes ya tentang gaya belajar seperti itu. Kemudian juga di pembelajaran atau di tahun pembelajarannya kemarin sempat menanyakan kepada anak-anak tentang metode belajar saya seperti apa yang diinginkan dan tentunya saya juga mengecek anak-anak gaya belajarnya ternyata ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetis seperti itu gitu, Bu. Oke, baik. Nah, tadi sudah diketahui ya gaya Iya, belajarnya. Nah, betul. kemungkinan nanti, untuk memenuhi gaya belajar mereka apa yang akan Pak Aceng lakukan? Nah, berarti kalau misalkan untuk memenuhi gaya belajar, berarti ya pembelajarannya harus disesuaikan, berarti gitu Bu ya? Berarti kalau Iya, yang misalkan yang audio harus pakai audio atau yang visual harus pakai gambar-gambar ya PowerPoint gitu ya Bu ya. Yang kinestetik ya harus pakai apa namanya role play seperti itu berarti ya Bu ya. Kalau misalkan kita menyesuaikan dengan apa namanya kebutuhan anak terutama terkait dengan gaya belajar, minat ataupun dari profil anak itu sendiri gitu ya Bu ya. oh iya betul sekali Pak Aceng. Memang karena keberagaman dan mungkin jumlah yang banyak gitu, kadang kita bingung gitu untuk Iya. memfasilitasinya seperti apa, kadang seperti itu. Nah, tadi Pak Aceng sudah mengungkapkan ada, metode-metode yang memang mungkin bisa memfasilitasi semua gaya belajar yang dimiliki oleh anak gitu. Nah, ini apa pernah ada pengalaman melakukan, pembelajaran dengan metode-metode yang tadi Pak Aceng sampaikan? Boleh diceritakan? Pernah sih melakukan, seperti itu sesekali gitu ya, pernah melakukan apa namanya, kali-kali ketika mengajarkan mufrodat pakai gambar seperti itu, bahkan pernah pakai apa namanya, pakai PowerPoint seperti itu dan memang, apa namanya, sangat memang benar sangat antusias gitu ya kelihatannya seperti itu, gitu kan. Tapi ya lagi-lagi mungkin saya karena kurang apa ya, kurang inkonsistensi mungkin ya seperti itu ya, Bu, ya. Jadi heeh, masya Allah gitu kan, jadi lupa lagi seperti itu, gitu, Bu. Pernah sih melakukan seperti itu. Nah, baik berarti kalau pernah dilakukan berarti kan ada pengalaman dan ada respon dari anak itu I seperti apa gitu ya yang iya, dirasakan. betul betul Oke. betul. Nah, itu kan, sudah dialami ternyata. Berarti, yang akan Pak Aceng lakukan selanjutnya dalam pembelajaran itu akan seperti apa? Ya berarti untuk ke depannya saya harus lebih semangat lagi dalam menemukan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya, sesuai dengan gaya belajar saya. Yang tadi mungkin kalau misalkan yang anak-anak yang visual, kali-kali minggu ini pakai gambar, pakai PowerPoint, pakai yang ada gambar atau pola bentuk dan sebagainya. Kemudian yang apa namanya, yang auditori gitu kan, apalagi pelajaran bahasa Arab itu kan biasanya ada istimewa ya, berarti harus ada namanya audio atau apa ya, sound gitulah Ya, seperti itu. seperti listening gitu ya, Pak? Iya, seperti listening berarti gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan yang, apa namanya, kinestetik, berarti saya harus, mengajukan ini ya, media pembelajaran lah seperti itu ya. Seperti apa sih namanya, kertas apa namanya, kertas Kertas plano plano, oh ya, dengan heeh, sticky note-nya ya yang dengan warna-warni stiker gitu ya? note iya, benar Ya. benar, berarti harus seperti itu gitu, apa namanya, harus dicampur adukan pembelajarannya seperti itu. Oh gitu, siap Bu. Wah, luar biasa ternyata Pak Aceng ya, sudah ada menemukan metode yang begitu banyak dan bervariasi sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, eee, ini tadi Pak Aceng mengungkapkan metodenya nanti akan, divariasikan gitu, kira-kira kapan ini akan mulai Pak Aceng lakukan? Oke, untuk melakukannya insya Allah secepatnya gitu kan, kalau misalkan, minggu depan bisa dipraktekkan secara langsung ya praktekkan, yang terpenting mungkin saya pribadi sekarang harus lebih kepada konsistensi lah seperti itu gitu kan ya.
Memang minggu ini memang Bu kebetulan lagi PSTS gitu ya. Mudah-mudahan setelah PSTS gitu ya, eh, rencana aksi ini saya akan langsung praktekkan seperti itu Bu. Gitu. Oke, luar biasa Pak Aceng nih. Ini sudah merencanakan banyak hal ya tadi, dengan sarananya, mungkin tadi, ada persiapan yang harus disiapkan berupa alat dan bahan gitu ya Pak Iya Aceng. betul Kemudian, betul. yang utama adalah yang saya catat konsistensi, mungkin ini yang Iya. akan dilakukan oleh Pak Aceng yang menjadi kata kuncinya gitu ya, perubahan ke depan yang akan dilakukan. Baik Pak Iya Aceng betul. kira-kira nih, ada pihak-pihak yang dilibatkan untuk, apa, merealisasikan rencana yang tadi Pak Aceng, sampaikan. Siapa saja kira-kira? Ya, baik. Nah, untuk komitmen sendiri mungkin berarti yang pertama harus komitmen pada diri sendiri ya tadi yang Ibu sampaikan berarti saya harus lebih konsisten lagi terhadap cara mengajar saya sehingga anak-anak bisa belajar begitu antusias seperti itu. Kemudian juga selain komitmen pada diri sendiri, berarti saya harus mengajaklah berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja saya gitu kan. Dan tentunya adalah kepala sekolah gitu kan guna mendukung berlangsungnya pembelajaran yang menyenangkan ini. Insya Allah pastilah menyenangkan seperti itu, Insya gitu ya. Allah pasti menyenangkan ya, Menyenangkan. ada kolaborasi di dalamnya tentu Pak Aceh luar biasa sekali. Berarti ada pihak-pihak yang dilibatkan itu termasuk untuk memantau juga ya berjalannya pembelajaran yang akan Pak Aceh lakukan. Baik, Pak Aceh, ya mudah-mudahan apa yang sudah Pak Aceh rencanakan ya, bisa berjalan dengan lancar. Nah dari hasil percakapan ini, apa yang didapatkan oleh Pak Aceh? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas waktu sehingga saya bisa sharing pada kesempatan sore ini dan tentunya sekarang saya merasa lega gitu ya. Terasa apa namanya bisa memecahkan masalah yang tadi memang sempat bingung gitu ya, sempat merasa gemes pada diri sendiri seperti itu ya. Tetapi setelah tadi melakukan coaching ya bersama Bu Malina, eh, terjawab sudahlah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan bagi saya pribadi seperti itu, Bu. Terima Baik, kasih Pak. sekali lagi. Sama-sama terima kasih, saya juga mendapatkan, ada ilmu baru gitu ya dari Pak Aceng, dengan pembelajaran bahasa Arab itu harus seperti apa gitu dan antusiasme anak-anak seperti apa, itu jadi wawasan baru untuk saya juga. Baik Pak Aceng, mungkin nanti ya Pak Aceng tadi katakan rencana ini akan segera dilakukan dan boleh ya nanti setelah Pak Aceng melaksanakan rencana ini kita sharing lagi supaya saya mendapat ilmu baru lagi juga dari Pak Aceh. Oke, baik, terima kasih. Insya Allah ya siap. Nanti pasti tentunya ketika pelaksanaan pasti ada hambatan lagi. Ya, oleh karena itu tentu saya akan bertanya lagi kepada coach yang sangat luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan apa namanya kita sebagai guru ya bisa mewujudkan sebagaimana apa yang dicita-citakan eh, pengajaran atau pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Baik Pak Aceh, amin ya rabbal alamin ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang menuntun gitu untuk Iya, murid-murid dan selalu berpihak pada murid untuk mencapai perkembangannya yang optimal. Baik mungkin Pak Aceh, waktunya ya yang membatasi kita juga gitu karena ini sudah sore. Ya terima kasih untuk kesempatan hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. amin, Untuk amin, amin. saya dan untuk Paceng, untuk kita semua gitu. Terima kasih Paceng, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Marlina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Paceng, hari ini, luar biasa lelah karena banyak aktivitas yang dilakukan, tapi insya Allah tetap semangat. Gimana Pak Aceng, sehat juga? Alhamdulillah sehat, Masya Allah luar biasa ya aktivitas Bu Marlina ini ya, Masya Allah ya. Oke, baik Ibu Marlina.
Insya Allah sekarang ada waktu ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Mari kita sharing ya bersama dengan Bu Marlina. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak pada sore ini oleh Bu Marlina? Iya, Pak Aceng, ini saya mau menyampaikan, ada keresahan ya dalam diri saya, karena ada ketidaksesuaian nih antara ideal dan fakta. Oh gitu ya. Nah, saya sebagai guru BK nih di sekolah, memang punya tugas pokok dan fungsi yang berbeda ya dari guru mata pelajaran, terkait fokusnya pada penanganan masalah siswa. Iya. Nah, yang saya rasakan ini masih banyak guru-guru yang belum memahami tugas pokok guru BK itu seperti apa. Ini tentang penanganan masalah siswa, jadi banyak sekali dan sering kali guru-guru ketika menghadapi masalah dengan siswa, tiba-tiba datang saja BK, guru BK yang harus menyelesaikan. Itu intinya Pak Aceng yang ingin saya sharing-kan hari ini. Oh begitu. Jadi begitu ya, apa yang sedang Ibu rasakan pada kesempatan sore ini gitu ya. Jadi memang ada beberapa guru yang masih belum bisa memahami apa namanya tugas guru BK yang sesungguhnya. Jadi kalau ada masalah langsung aja ke BK gitu ya. Ada Mhm. masalah langsung aja ke BK. Oke kalau begitu. Nah kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan pada kesempatan percakapan sore ini? Ya, yang ingin saya dapatkan, solusi masalah yang sedang saya hadapi ini, guru-guru itu bisa paham tentang bagaimana tugas BK dalam menangani masalah siswa, itu intinya Pak Aceh. Oh begitu. Baik Bu. Sekarang coba ceritakan peristiwa seperti apa yang bisa membuat Ibu bisa menyimpulkan bahwa beberapa guru belum memahami seutuhnya Ibu sebagai seorang guru BK atau tugas fungsi BK seperti itu Bu. Baik Pak Aceh, yang beberapa waktu lalu yang saya alami nih, yang pertama Ya, pengalamannya. contohnya boleh Ketika ya. ya Ya. contohnya ada ini guru mata pelajaran sedang mengajar di kelas, padahal saya di sini pun sedang menangani siswa yang lain gitu. Oh ya. Nah, guru tersebut tiba-tiba datang, memotong ketika saya sedang menangani salah seorang siswa, tiba-tiba memberikan HP. HP-nya HP siswa yang ada di kelas beliau, tiba-tiba diberikan kepada saya, dia menyampaikan, "Ini namanya anaknya si ini." Ketika pelajaran saya tidak memperhatikan, malah dia main game. Udah aja disimpan, "Silahkan itu bagian BK." Dia pergi dengan begitu saja, tanpa saya merespon gitu ya, apakah saya siap atau tidak gitu, atau seperti apa. Nah, itu sering kali. Atau ketika ada anak yang kesiangan, tiba-tiba setelah kesiangan, ayo disuruh ke BK semua. Kalau yang kesiangannya banyak, ruang BK-nya terbatas, saya bingung juga. Dan memang itu ketika ada pelanggaran bukan dari tugas BK, itu harusnya ada penanganan dari kesiswaan. Nah, itu mungkin dari ada ketidakpahaman ya tentang tugas pokok fungsi BK sehingga, mereka, berlaku seperti itu gitu. Nah, itu yang ingin saya luruskan gitu, Pak Aceh. Oh jadi begitu ya Bu ya. Jadi memang, ada beberapa guru yang, apa ya, tiba-tiba memberikan, permasalahan yang dialaminya mungkin tanpa ada penanganan terlebih dahulu gitu ya. Padahal memang guru tersebut bisa menangani terlebih dahulu. Nah, tiba-tiba ini langsung ke BK. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya kondisi ideal yang, Ibu Marlina inginkan seperti apa gitu ya? Oke, sebenarnya, bukan kondisi ideal harapan saya ya, Pak, ya, Iya tapi betul. memang alur penanganannya yang harus dipahami bersama, gitu. Kalau alur penanganan masalah itu di BK sudah jelas, kami itu istilahnya sebagai bengkelnya, gitu. Tetapi ketika ada yang berkaitan dengan pelanggaran atau hal-hal yang perilaku menyimpang ketika di kelas gitu, ya itu harus menjadi tanggung jawab, guru yang bersangkutan, yang berhubungan langsung dengan anak tersebut gitu. Nah itu penanganannya, mereka memberikan penanganan apa,
Nah, nanti tugas guru BK itu diberikan informasi lanjutan setelah itu sehingga kamu bisa menindaklanjutinya. Kalau kamu itu soalnya bengkel hatinya gitu, supaya anak itu Hmm. paham bahwa ketika berlaku seperti itu akan merugikan. Jadi terjadi konflik antara, dia sendiri dengan guru misalnya atau dengan sekolah gara-gara melanggar peraturan. Nah, itu sebenarnya tugas dan fungsi BK di sekolah itu gitu, Pak Aceh. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Memang betul ya, luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan Bu Marlina. Memang idealnya harus seperti itu ya. Berarti apa namanya, guru tersebut harus bisa menangani permasalahannya itu sendiri terlebih dahulu, kemudian baru permasalahannya dibawa ke BK seperti itu. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Marlina, bagaimana sih cara apa namanya, menyamakan persepsi dan pemahaman dari guru tentang penanganan masalah siswa itu sendiri bagaimana Bu kira-kira? Mungkin yang saya bayangkan ya, Pak Ya. Aceh, itu harus ada sosialisasi, secara khusus tentang tugas dan fungsi guru BK di sekolah, plus Ya. dengan alur penanganan siswanya gitu. Itu secara khusus dibahas agar semua guru dan juga warga sekolah itu paham bahwa Oh. penanganan masalah siswa itu seperti ini nih alurnya gitu. Itu yang saya bayangkan, Pak Aceh. Oh iya. Jadi berupa kegiatan sosialisasi begitu ya Bu ya? Ya oke. Nah, kalau misalkan kegiatan sosialisasi apa ya, berupa apa ya dari bayangan Ibu kegiatannya yang memang bisa memahamkan terhadap guru-guru yang lain? Eee, bisa jadi di kegiatan misalnya briefing atau rapat secara khusus, nanti dari tim BK bisa menjelaskan, ya sesuai dengan peraturan yang berlaku ya tentang BK, kemudian, nanti bisa boleh diberikan ruang untuk diskusi juga. Supaya lebih memahami mungkin ketika ada, kasus yang pernah ditangani atau seperti apa gitu. Jadi sebagai studi kasus dan pembelajaran juga untuk alur penanganan masalah siswa gitu. Itu yang saya bayangkan gitu teknisnya seperti itu gitu kayaknya Pak Asep. Oh iya iya baik. Berarti apa namanya ada beberapa yang harus dikoordinasikan ya. Salah satunya berarti ada koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira nih Bu, kapan itu akan dilaksanakan? Ya. Ya secepatnya Pak Aceng, berarti saya akan secepatnya berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, yang sebelumnya dikomunikasikan dulu di internal tim bimbingan dan konseling agar, eee, tim ini gitu bisa memberikan apa ya, memberikan pencerahan gitu ya tentang, BK di sekolah supaya kita bisa bersinergi dengan guru mata pelajaran, kemudian dengan warga sekolah yang lain kan banyak komponen di sekolah ya, tenaga kependidikan juga mungkin ada caraka, ada satuan keamanan juga. Jadi dengan perlakuan nanti yang sama, posisi kontrol yang sama, namun melaksanakan peran-peran yang berbeda gitu. Itu akan segera saya lakukan, koordinasi, kemudian koordinasi juga mungkin dengan tim, wakil kepala sekolah karena akan berkaitan kegiatan ini itu dengan waktu, bisa dengan lokasi kurikulum, kemudian sarana tempatnya akan di mana, kemudian, agenda yang tepat itu di agenda yang mana gitu, supaya lebih fokus untuk guru-guru bisa menyimak dan bisa menerapkannya gitu dalam kegiatan sehari-hari aktivitas pembelajaran di sekolah, gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah terbayang gitu ya, rencana aksinya sudah ada. Nah, oke, kalau misalkan memang sudah seperti itu sudah luar biasa ya. Nah, kira-kira Bu, untuk memastikan apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik ataupun misalkan tidak, kira-kira seperti apa Bu? Ya, pastinya memang ini harus berkolaborasi ya Pak Aceng, Ya, ada betul. yang memantau juga nih mungkin sosialisasi ada Hmm. koordinasi, pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan baik. Nah, pasca sosialisasinya memang harus dipantau. Nah, ini yang saya libatkan pertama itu tim BK secara internal supaya
kita kan sama-sama di posisi yang sama gitu. Jadi ketika pembelajaran dengan guru mata pelajaran, anak berinteraksi, mungkin di luar itu juga bisa di ekstrakurikuler dan sebagainya, kita bisa, memantau perkembangannya bagaimana, rekan-rekan kita itu bisa menangani masalah siswa yang terjadi yang berhubungan, bersinggungan langsung dengan beliau-beliau gitu. Itu Masya mungkin yang Allah. memantaunya. Oke, mantap sekali Bu Marlina. Nah, sekarang kira-kira Ibu sudah bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan yang tadi mungkin apa namanya terasa bingung. Sekarang mungkin sudah ada solusi gitu ya Bu ya. Nah, Iya betul Pak yang Aceng. ternyata ada dalam diri Ibu Marlina sendiri seperti itu. Nah, kira-kira bisa disimpulkan nggak percakapan sore ini? Iya Pak Aceng, yang saya simpulkan ya, yang tadinya kita kan hanya ngobrol gitu ya, dengan sebuah ada sesuatu ganjalan lah ya dalam diri saya gitu. Tapi dengan mengobrol ini kita mengalir ternyata timbul ada solusi gitu. Itu solusi memang datang dari diri saya sendiri, tapi kalau untuk berpikir sendiri kayaknya susah untuk mengeluarkannya gitu. Tapi dengan berkomunikasi seperti ini jadi, mudah gitu, mudah keluar nih solusinya gitu. Terima kasih Pak Aceng nih sudah membantu saya. Iya, sama-sama Bu Marlina. Ya, tentu saya juga dapat ilmu baru ya dari guru seorang BK gitu ya. Ternyata seperti itu penanganannya seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar lah seperti itu ya. Eh, Semoga apa yang Ibu Marlina rencanakan, eksekusi, harapannya yang tadi sudah kita bicarakan, mudah-mudahan bisa lancar dan terwujud seperti itu dan tidak ada Mmm, permasalahan-permasalahan lain seperti itu gitu ya, Mbak. Dan tentunya nanti tidak hanya sharing sore ini aja ya. Nanti mudah-mudahan harapannya setelah Ibu melakukan kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya apa yang tadi sudah Ibu sebutkan, nanti bolehlah kita sharing kembali ya di kesempatan yang lain seperti itu, Bu. iya pasti Ya. Pak Aceng, insyaallah ya saya akan lakukan dulu ini seperti apa gitu dan reaksinya akan seperti apa gitu nanti, saya share lagi dengan Pak Aceng. Ya mungkin kan tidak sesuai dengan prediksi kita, ada yang di luar prediksi, ada yang sesuai dengan prediksi. Nah itu wallahu a'lam bishawab nanti ya setelah rencana yang tadi saya, sebutkan dilakukan, berjalan dengan baik mudah-mudahan. Gitu, Ya, Kak baik, baik, Aceng. baik, siap. Barangkali ada yang ingin disaringkan kembali. Mungkin untuk saat ini, itu saja dulu Pak Aceng, karena Mm-mm. waktunya sudah sore, saya juga mau pulang ini masih Oh gitu, iya, iya, iya. Baik, baik ya. Sekali lagi semoga terwujud apa yang tadi sudah amin. kita cita-citakan bersama ya seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi tambah semangat lagi dalam kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Kalau misalkan mau pulang, silakan selamat pulang, istirahat ya. Jangan lupa seperti itu. Ya sudah, kalau misalkan tidak ada yang disaringkan kembali, saya cukupkan terlebih dahulu ya, Bu Iya, Madina ya. baik Semangat ya. terus ya. Oke. Oke, Sampai jumpa semangat. kembali di lain waktu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceng, sehat selalu Pak Aceng. Iya, sama-sama Bu Marlina.